Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Penggerak, kali ini saya Dina Strianing Tias, CKP Angkatan 11 dari Kabupaten Jombang akan melakukan aksi nyata modul 2.3 terkait modul 2.3 supervisi akademik. Baik, di sini saya ditemani oleh rekan saya yakni Bu Eringa, Bu Ifatin, yakni guru mapel matematika. Baik, langsung saja kita menuju ke kegiatan pra-observasi saya. Ya, bagaimana keadaan Bu Eringa, kabarnya bagaimana Bu? Alhamdulillah baik. Baik, Bu Eringa, hari ini kita akan masuk pada kegiatan pra-observasi. Jadi Bu Eringa, tujuan dari kegiatan pra-observasi ini adalah supaya nanti ketika di dalam kelas Bu Eringa nanti akan lebih siap dengan apa yang kita obrolkan setelah ini. Baik, Bu Eringa, untuk kegiatan pra-observasi ini nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan untuk Bu Eringa. Baik, Bu Eringa, yang pertama yang ingin saya tanyakan, tujuan pembelajaran apa yang ingin Bu Eringa capai untuk pembelajaran yang nanti akan diterapkan di kelas? Tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas adalah peserta didik nantinya diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Baik, Bu Eringa, terkait tujuan pembelajaran yang tadi Bu Eringa sebutkan, kira-kira area pengembangan apa yang ingin Bu Eringa kembangkan di dalamnya nanti? Nantinya yang akan saya kembangkan adalah tentang memberi contoh-contoh kontekstual Ya. yang relevan pada keseharian peserta didik. Misalkan memberi contoh, kan matematika kan lebih semakin tinggi tingkatannya kan semakin abstrak, jadi anak-anak harus lebih agar lebih tahu, harus dikasih Contoh-contoh nyata gitu nih, biar mereka tahu manfaat dari apa yang mereka pelajari gitu. Baik, Bu Eringa, tadi tujuan pembelajaran yang tadi Bu Eringa sampaikan, kira-kira hal apa yang ingin Bu Eringa kembangkan terkait pembelajaran di dalam kelas nanti? Hal yang ingin saya kembangkan saat pembelajaran di kelas adalah meningkatkan pemahaman peserta didik dengan contoh-contoh yang lebih kontekstual, yang lebih real, agar peserta didik lebih mudah untuk memahaminya. Kemudian selain itu juga untuk meningkatkan literasi matematika peserta didik, karena biasanya peserta didik itu hanya terfokus pada soal Betul. yang soal berupa angka, berupa simbol-simbol saja. Jadi kurang bisa memahami ketika pada soal cerita begitu. Baik, Bu Eringa, selanjutnya terkait model pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran kali ini, model pembelajaran apa yang Bu Eringa terapkan? Pada pembelajaran kali ini, sesuai dengan rencana yang saya buat, Ya. saya menggunakan metode pembelajaran yaitu problem based learning atau PBL. Artinya kalau Bu Eringa menggunakan model pembelajaran PBL, problem based learning, nanti artinya di modul ajar Bu Eringa nanti muncul sintaks terkait problem based learning begitu. Nah, selanjutnya Bu Eringa terkait strategi yang Bu Eringa gunakan di dalam pembelajaran itu nanti, strategi apa Bu Eringa? Dalam pembelajaran yang saya lakukan, strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Yang saya fokuskan lebih ke diferensiasi proses dan produk. Baik. Ya. Diferensiasi prosesnya seperti apa?
pada diferensiasi proses, ketika saya membentuk kelompok, itu berdasarkan hasil asesmen awal yang sebelumnya saya lakukan di pertemuan sebelumnya. Jadi agar kegiatan berkelompok itu bisa lebih hidup, agar tidak agar pembagiannya lebih heterogen. Jadi antara siswa yang mampu dan tidak mampu itu bisa bekerja sama gitu. Kemudian untuk yang produk di akhir pembelajaran saya minta untuk siswa membuat sebuah kreasi dari hasil diskusi pada hari itu ke dalam bentuk lain. Itu sesuai dengan pilihan mereka. Misalkan membentuknya ke dalam sebuah video atau misalnya komik atau cerita bergambar, terserah mereka, atau pop up. Disesuaikan dengan kemampuan mereka masing-masing gitu. Berarti artinya Bu Erlingga di sini sudah mewadahi, artinya bahwa kemampuan anak itu berbeda, tidak ada anak yang memiliki kemampuan yang sama dengan tadi membentuk kelompok berdasarkan hasil tes sebelumnya, supaya dalam satu kelompok terdiri dari beberapa kemampuan yang berbeda. Kemudian juga diferensiasi pada produk yang tadi Bu Erlingga sebutkan. Di hasil akhir mereka boleh memilih minatnya terkait bisa dalam bentuk pop up, kemudian video pendek. Selanjutnya untuk penilaian. Nah, penilaian yang Bu Erlingga lakukan di sini, penilaiannya dalam bentuk apa saja? Penilaian yang saya lakukan pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, ada formatif, ada sumatif, kemudian ada asesmen awal juga. Nah, asesmen awal saya lakukan pada pertemuan sebelumnya, kemudian untuk yang asesmen formatif saya lakukan selama proses kegiatan berkelompok bersama teman-teman. Jadi ketika di dalam kelas prosesnya. Kemudian untuk yang asesmen sumatif, yaitu saya menggunakan penilaian produk hasil anak-anak mengerjakan dari hasil berkelompok itu tadi. Gitu. Terkait sasaran kelas sekarang, sasaran kelas yang akan Bu Erlingga gunakan itu di kelas berapa? Saya nantinya akan melakukan pembelajaran di kelas 7H. Di kelas 7H, baik. Di kelas 7H kira-kira Bu Erlingga melaksanakannya itu jadwalnya di hari apa, Bu? Di hari Senin. Di hari Senin. Jam keberapa, Bu? Jam ke-2 sampai jam ke-4. Jam ke-2 sampai jam ke-4. Baik, Bu Erlingga. Saya kira cukup pertanyaan yang saya sampaikan untuk Bu Erlingga. Jadi tujuan saya untuk praobservasi ini hanya untuk mengetahui rencana pembelajaran yang akan Bu Erlingga lakukan itu seperti apa, supaya nanti ketika observasi di dalam kelas semua berjalan dengan baik, semua berjalan dengan lancar sesuai rencana, mulai dari tujuan pembelajaran, model, kemudian strategi, asesmen, semuanya semoga nanti ketika observasi berlangsung semuanya tercentang ada begitu. Jadi semoga nanti berjalan sesuai rencana dan semuanya berjalan dengan baik. Jadi kurang lebih praobservasi hari ini saya rasa cukup. Nanti kita akan bertemu dalam observasi di dalam kelas Bu Erlingga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
simak percakapan antara dua orang, namanya Pak Adi sama Pak Hussein. Variabel karena di dalam kardus belum tahu isinya, maka di sini ditulis jumlahnya adalah 2 kardus sama 3. Nah, satu kardus kita simbolkan X banyaknya teman, karena belum tahu makanya di sini disimbolkan X. Nah, 2 kardus berarti 2X ditambah berapa kursi yang ada? 3. Berarti 2X plus 3. Nah, sekarang coba kalian lihat di bawahnya ada tabel lagi di situ. Di LKPD yang di bawahnya ini. Nah, coba kamu diskusikan sama kelompok. Kira-kira ini diisi apa kolomnya, jumlahnya berapa, lalu juga jawabannya. Itu ya. Bisa tidak? Bisa ya? Apa kegiatan 3? Kegiatan 3 adalah kalian akan membuat sebuah percakapan, membuat dialog atau percakapan entah antara 3 orang atau 2 orang, terserah kalian ya. Nah, yang melibatkan masalah penjumlahan sama pengurangan itu aja. Contohnya seperti Pak Adi sama Pak Hussein, tapi dengan menggunakan masalah. kembali maju ke supermarket, ada yang ketinggalan.
Menurut saya kelompok ini kurang serius. Oh, berdiri, berdiri. Ayo, berdiri. Berdiri. Seharusnya lebih serius, lebih teliti lah. Oke, oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Hari ini pelajaran kita apa saja yang kita dapatkan? Aljabar, kalau tahu tentang aljabar. Kalian bisa memecahkan masalah yang berkaitan dengan Aljabar. penjumlahan dan pengurangannya. Kalian bisa menciptakan sendiri, menciptakan soal sendiri, dijawab sendiri. Kreasi kalian. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran matematika? Sangat senang ya. Nah, semoga pelajaran hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Oke. Sebelum saya akhiri, ada yang ditanyakan mungkin? Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Erinda. Alhamdulillah kemarin sudah melaksanakan kita sudah melaksanakan. Saya mendampingi bimbingan di kelas untuk melakukan observasi dengan pembelajaran yang dilakukan. Nah, yang saya tanyakan ini nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Kita santai saja. Bagaimana perasaan Bu Erinda setelah melakukan kegiatan observasi kemarin? Setelah melaksanakan kegiatan observasi, alhamdulillah cukup lega dan juga senang ya karena ada yang mengamati. Jadi saya lebih tahu kekurangan saya di mana. Kemudian yang nantinya bisa diperbaiki ketika saya melaksanakan pembelajaran di kelas yang lain. Baik, bagaimana perasaannya ketika biasanya mengajar itu hanya sendiri, kemudian ternyata kemarin itu ada orang lain nih di dalam kelas, perasaannya Bu Erinda seperti apa? Cukup tegang ya sebenarnya. Ada Hanya yang- saya, murid-murid juga mungkin beda ya. Kalau apa sebelumnya tidak ada yang mengamati, kemudian diamati itu mungkin sedikit beda. Mereka mungkin lebih kalau mau memberi misalnya bertanya atau apa itu mungkin kurang apa namanya kurang Lalu Bu Erinda kita lanjutkan lagi. Nah, kira-kira dari apa yang Bu Erinda lakukan kemarin, hal yang menurut Bu Erinda sudah baik itu apa yang sudah sesuai nih dengan rencana yang tertuang di dalam modul ajar? kemarin ketika pelaksanaan pembelajaran urut-urutannya alhamdulillah sudah sesuai mulai dari pembukaan kemudian hasil yang saya harapkan mungkin dari diferensiasi prosesnya mereka sudah saya atur sesuai dengan untuk membentuk kelompok sudah saya atur sesuai dengan hasil sebelumnya. Kemudian untuk diferensiasi produknya juga mereka sudah hasilnya sudah sesuai apa yang sudah saya rencanakan sebelumnya. Kemudian apakah tujuan pembelajaran yang kemarin yang sampaikan itu sudah terlaksana begitu dalam pembelajaran. dalam prakteknya? Apakah sudah tercapai tujuan pembelajaran yang ingin dilakukan? Tujuan pembelajarannya kemarin kan menyelesaikan masalah Melalui tentang pengurangan masalah pengurangan aljabar. gitu. Kalau dilihat dari hasilnya anak-anak, tujuan pembelajarannya alhamdulillah sudah tercapai. Mereka sudah bisa menyelesaikan masalah itu dari soal cerita, kemudian di bentuk aljabar, lalu diselesaikan menggunakan bentuk aljabar, dan juga mereka juga bisa membuat masalah sendiri, diselesaikan sendiri. Baik, lantas
dari apa yang sudah terlaksana itu apa kendala yang dihadapi? Kemarin waktu saya mau menggunakan aplikasi live worksheet, tapi ternyata ketika mau mengirim anak-anak tidak bisa tampil, tidak bisa masuk ke saya, ke akun saya. Jadi untuk penggunaan itu masih kurang maksimal, karena memang sebelumnya belum sempat saya coba dulu. Harusnya ya dicoba dulu biar anak-anak ketika mengirim bisa. Nah, lantas selanjutnya ada rencana ke depannya bagaimana menanggapi hal yang tadi, hal yang sudah baik, kemudian ada beberapa hal yang masih kurang. Rencana tindak lanjut ke Ibu Erina sendiri seperti apa? Untuk selanjutnya mungkin ketika saya ingin menggunakan suatu media yang baru misalnya, harus saya coba dulu. Misalnya saya mencoba untuk mengirim ke saya sendiri, misalnya bisa atau tidak. Kemudian selain aplikasi kemarin, kendalanya sebenarnya anak-anak juga ketika mau memberi umpan balik itu juga masih agak malu memberi umpan balik temannya yang wajib. Mungkin untuk di waktu masa selanjutnya ketika yang lain mungkin saya lebih memotivasi anak-anak agar lebih rasa percaya diri yang kurang dan perlu pendampingan khusus gitu. Baik, terima kasih Bu Erina untuk waktunya, luar biasa sekali. Semoga dari apa yang Bu Erina rencanakan untuk tindak lanjutnya bisa berjalan dengan baik, dan nanti kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan, artinya untuk sharing dan untuk saling bertukar pikiran, bertukar pendapat, dan untuk satu tujuan, pembelajaran yang dilihat pada peserta didik.